Ya, bagian ini perginya. Nah, setelah itu klik gambar tangan ada kertas ini. Nah, tugas 1. Nah, klik itu, kemudian muncul keterangan tugas, persyaratannya apa-apa saja, ya, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara menyusun laporan, dan seterusnya. Nah, tenggat waktu kumpulnya nanti akan saya perbaiki. Biasanya saya kasih tugasnya sekarang, kumpulnya minggu depan. 1 minggu waktunya. Ya. Nah, apa yang harus dibuat oleh mahasiswa? Jadi mahasiswa untuk bahagian ini, ya, pergi ke buka web browser yang baru, ya, buka web browser yang baru, kemudian ketik di web browser itu Seismolive. Nah, di Seismolive ini mahasiswa sekalian pergi ke bahagian yang warna hijau yang bersinar ini, ya. Klik ini, ya. Kemudian pilih saja yang manapun, ya, nggak masalah dengan pilihannya. Kalau di sini saya mau pilih itu di Python Introduction, ya. Nah, di sini saya pilih. Kemudian saya tekan Open. Nah, setelah halaman Open-nya terbuka, kemudian saya pilih Open Live on Binder, warna hijau ini. Nah, klik yang warna hijau. Nah, setelah itu, ya, ini sekarang sedang dibangun satu komputer untuk kita bekerja. Komputernya di luar sana. Apa di Singapura, apa di Amerika, apa di Inggris, terserahlah komputernya di mana, kan. Nah, kita sekarang memerintahkan komputer yang di sana dari sini. Dari lokasi mahasiswa masing-masing kalau kalian buka situs ini. Udah. Nah, sudah terbuka seperti ini, mahasiswa sekalian bisa pergi ke file, ya, new notebook, kemudian pilih Python 3. Nah, pilih itu. Nah, sekarang muncul kertas kosong. Nah, jadi mahasiswa semua mengerjakan tugasnya dari kertas kosong seperti ini. Nah, yang pertama sekali apa yang harus dibuat? Nah, klik ini, yang tertulis untitled di atas, ya. Ini untitled ini, klik ini. Kemudian ganti, buat nama file dulu. Nama filenya apa? Nama filenya tugas 1, ya. Nama mahasiswa, saya buat di sini nama mahasiswanya Fulan, ya. Kemudian email mahasiswa, fulan@email.com. Nah, seperti ini penamaan filenya, ya. Oke, rename, sudah terganti dia. Oke, nah selanjutnya ini nanti program yang sudah saya buat ini, ya, nanti mahasiswa pelajari dulu program ini. Kalau berhasil seperti yang saya kerjakan, baru kalian modifikasi. Ya, ini program sudah saya susun. Bagaimana cara membuat sinyal sederhana. Sinyal apa di sini? Sinyal sinus, ya, sinyal sinus. Nah, tekan run. Setelah itu akan muncul gelombang seperti ini. Nah, akan muncul gelombang seperti ini. Sudah. Nah, setelah itu coba buat sinyal yang lain. Nah, di sini saya contohkan, saya buat gelombang kosinus. Nah, saya buat gelombang kosinus di sini. Mana perintah kosinusnya ini. Nah, berapa biji gelombang dan seterusnya itu di parameter di sini. Ya, parameternya ini. Nah, kalian sebagai mahasiswa nanti cari tahu. Namanya sudah mahasiswa, kan? Jangan semuanya dikasih sama dosennya. Udah. Ini sudah ada nih, 2 gelombang ini. Nah, selanjutnya apa? Kita mau coba gabungkan gelombang itu. Gelombang 1 kita gabungkan dengan gelombang 2. Nah, jadi gelombang yang baru. Ya, gelombang sin. Nah, jadi gelombang yang baru seperti ini. Nah, ini gelombang sin tambah cos sesuai dengan yang telah kita kerjakan di atas. Nah, gelombang sin atau cos ini, gelombang yang sudah dijumlahkan ini tidak ada. Ini gelombang ideal ini. Nggak ada gelombang seperti ini di dunia nyata. Nah, gelombang yang kita dapat dari instrumen akustik itu biasanya ada noise-nya. Nah, noise, bising ya, ada kebisingan, ada sinyal yang tidak kita pakai, ada sinyal yang tidak kita inginkan, tapi terekam. Nah, terekam di dalam instrumen itu. Nah, contohnya bagaimana kita bisa buat? Kita bisa hasilkan gelombang ataupun sinyal noise. Nah, kebisingan tadi, ya. Kebisingan bukan dalam arti kebisingan suara, ya, tapi sinyal yang nggak kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini noise ini. Nah, noise. Sudah. Bagaimana cara noise ini bisa jadi seperti sinyal yang di atas? Ya, bagaimana caranya?
Nah, caranya kita bisa jumlahkan mereka semua, ya, sehingga sinyal yang ada di atas itu juga memiliki noise. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah sinyal yang kita dapat di alam kalau kita menggunakan, kalau kita observasi, ya, ketika kita observasi menggunakan suatu alat, misalnya observasi nilai kedalaman, observasi akustik, dan seterusnya. Nah, ini sinyal yang kita dapatkan seperti ini, penuh dengan noise. Nah, bagaimana kita bisa nggak lihat sinyal originalnya di dalam sinyal yang noise ini? Kita, ya. Nah, kita bisa lihat dengan seperti ini. Kita print lagi sinyal yang ideal tadi. Nah, sinyal idealnya seperti ini. Yang biru, ya. Kemudian noise sinyalnya itu yang abu-abu. Nah, ini yang mahasiswa kerjakan untuk tugasnya. Nanti saya kirim file ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh. Nah, mahasiswanya bagaimana setelah pekerjaan ini selesai? Mahasiswanya bisa file, tekan file yang di atas ini, download as. Nah, yang pertama sekali harus di-download sebagai Python. Nah, klik Python. Nah, kemudian dia mendownload di sini. Sudah selesai, ya. Nah, setelah itu mahasiswa juga tekan file lagi, ya. Download as PDF. Nah, download sebagai PDF. Nah, sudah terdownload sebagai PDF, kan? Nah, jadi nanti apa yang harus dikerjakan di dalam tugasnya? Mahasiswa harus membuat sinyal sederhana seperti ini, ya. Jangan persis seperti ini. Bisa gelombang itu berbagai macam gelombang yang bisa kalian kerjakan, ya. Jangan sampai nanti mahasiswa yang satu sama dengan mahasiswa yang lain. Kalau sama, ini nggak bisa sih, kan pekerjaannya berbeda, berbagai macam gelombang bisa dibuat. Nah, kenapa kita harus belajar gelombang? Ya, akustik itu ya suatu sinyal akustik, suatu sinyal gelombang. Makanya kita perlu belajar gelombang ini. Nah, nanti dari tugas satu ini berlanjut bahannya, ya. Jadi perhatikan baik-baik, kerjakan dengan benar tugas satu, karena dari tugas satu ini akan berlanjut ke tugas kedua, bahannya. Tugas kedua kita buat apa, Pak? Kita tugas kedua buat Fast Fourier Transform namanya, FFT. Nah, apa yang kita FFT-kan? Kita FFT-kan sinyal ini, kita FFT-kan. Nah, setelah itu pertemuan ketiga apa? Sinyal yang sudah kita FFT-kan di tugas kedua itu, ya. Nah, di pertemuan ketiga itu kita filter sinyal itu. Nah, di pertemuan ketiga. Sudah dapat hasil filternya. Tugas keempatnya apa? Hasil filternya itu kita buat spektrogram. Nah, itu yang terakhir, spektrogram itu. Nah, jadi perhatikan kalau kamu mahasiswa sekalian buat sembarangan, nah, selesailah, ya. Nah, nggak akan mampu nanti untuk menjelaskan sampai ke bagian akhir karena ini terus berlanjut. Nanti akan pakai ini juga lagi untuk tugas selanjutnya. Kalau ini salah, ya salah semua nanti. Ya, jadi kerjakan dengan benar, kerjakan sendiri karena ini bisa dikerjakan juga melalui HP. Ya, kalau nggak ada laptop, Pak, saya nggak ada laptop, Pak. HP ada, nah, ada HP kan? Nah, bentar, coba saya demonstrasikan via HP ya. Saya coba share screen lewat HP. Saya login ke Zoom dulu. Login ke Zoom. Ini saya coba berusaha supaya mahasiswanya ya